Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ketemu lagi bersama Mbah Kopi Service. Oke teman-teman semuanya, tentunya dalam keadaan sehat ya. Saya doakan semoga semua urusannya dilancarkan dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya. Oke teman-teman, langsung saja. Ini ada servisan mesin laser Rhino MMA 120 dengan permasalahan lambung OC saat stang disentuhkan, probe disentuhkan langsung OC atau PCB MCB-nya trip. Oke, dalam permasalahan ini kita harus menganalisa ya teman-teman. Untuk stang ditempelkan langsung trip atau OC itu sebenarnya hampir sama ya pas permasalahannya. Bila di KWH meternya kecil mungkin akan trip, tapi bila di KWH-nya besar itu meterannya besar itu bisa OC. Oke teman-teman, kita akan coba nyalakan mesin lasnya. Ini kita di nol ya, di nol. Kita nyalakan mesin lasnya. Oke. Sebentar, belum dicolok ini. Saya colok dulu. Oke, nyalakan. Oke, sudah menyala. Nah ini saya hanya menggunakan listrikannya kecil ya. Jadi untuk kasus ini kemungkinan akan trip. Ini posisi di 0 volt, di 0 ampere ya, maaf, di 0 ampere. Kita akan coba untuk menyentuhkan ini stangnya kita sentuhkan. Ini seperti ini. Nah, ini langsung trip ya. Saya nyalakan dulu MCB-nya. Oke teman-teman, sudah saya nyalakan lagi. Kita matikan saja. Oke, untuk analisa kerusakan seperti ini teman-teman harus diteliti dulu ya, harus ada panduannya untuk supaya tidak salah dalam pengobrekan. Oke, untuk kasus seperti ini kita harus lihat tadi ya, percikan stang lasnya di sini, percikan ampernya di sini. Teman-teman harus bisa membedakan antara percikan ampere 0 atau mungkin lebih dari 120 ya. Anda harus bisa membedakan apakah seperti tadi percikannya itu sangat besar sekali. Nah, ini menunjukkan bahwa kontrol ampernya ini tidak terkendali ya teman-teman. Walaupun sudah ini dinolkan, kontrol ampernya tidak terkendali, yaitu yang menyebabkan adalah rangkaian feedbacknya bisa jadi, atau mungkin di modul PWM-nya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita menservisnya kita harus ada panduan untuk menganalisa dulu. Oke teman-teman, saya akan bongkar mesinnya. Oke teman-teman, dalam sebuah mesin las tentu saja untuk rangkaian itu hampir mirip ya teman-teman. Untuk sebuah modul PWM kontrol ampere di sini atau juga umpan balik ya. Di sini umpan balik. Jadi hampir mirip ya. Mungkin hanya modul skemanya saja atau dengan MOSFET atau dengan IGBT. Untuk kasus ini dengan menggunakan IGBT 4 biji ya, ini Rhino 120. Oke, langsung saja dalam pengecekan teman-teman yang menemui kasus seperti ini, langsung trip atau OC. Oke, di sini sebelumnya ini di kabelnya ini dicabut, apakah masih tetap sama. Oke, di situ setelah selesai teman-teman bisa mengecek di sini ya, jalur ini kontrol ini. Nah, ini. Oh, kelihatan enggak nih ya? Ini sebentar. Kontrol ini jalur sini sampai ke papan PWM yang ada di atas itu ya. Nah, ini jalur ini umpan balik. Ini jalurnya karena PCB-nya double layer. Di sini ada 2 buah jalur ya. Ini jalur yang
di sini, dan di sebaliknya dapat yang atasnya ini ersannya. Jadi ersan di sini ada 2 jalur, 1 2 yang menuju ke modul PWM. Nah, ini harus dicek teman-teman, apakah jalurnya keropos atau putus. Biasanya sering sekali di sini karena ini panas, di sini ada PCB-nya yang gosong dan ini putus. Ini terjadi banyak sekali ya di mesin las yang sudah lama. Kalau ini termasuk baru, mungkin teman-teman bisa cek jalur ini. Kalau jalur ini bagus, teman-teman baru menuju ke modul PWM. Nah ya teman-teman, yang tadi sebelahnya jalurnya kontrol jalurnya feedback ini. Nah ini dapat, ini ersannya. Jadi ada 2 buah, yang satu ini menuju ke papan PWM, dan yang satu di sebelahnya tadi karena berlayar. Jadi itu harus dicek apakah di bawah sini ada beberapa mesin las yang di bawah sini ada resistornya. Mungkin teman-teman harus cermati, dan setelah itu dicek bagus menuju ke modul PWM yang ada di sini. Ini modulnya lepasan ya ini, jadi ada blok sendiri. Oke teman-teman, saya akan mengecek dulu di sini. Dan ternyata di papan jalur umpan baliknya bagus. Jadi saya akan mengoprek di modul PWM. Karena ini mungkin agak lama, saya akan oprek dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, nah ini setelah dioprek, oke kita coba. Nanti untuk yang rusak akan saya tunjukkan teman-teman. Sebentar, ini colokannya kita colokkan dulu. Oke, kita nyalakan. Oke, sudah menyala mesin lasnya. Oke teman-teman, di sini kita akan mencoba ini kontrol ampernya kita kecilkan, paling kecil ya ini loh. Kita coba sentuhkan di sini. Nah ini PCB MCB tidak trip ya. Oke, dan mungkin kita tambah lagi di sini. Nah, kita tambah di sini. Apakah sudah mau besar? Nah ini sudah mau besar ya. Dan kita ke 40, apakah PCB baru trip? Kita coba. Nah ini masih belum trip, PCB nya masih MCB nya masih kuat. Oke teman-teman, saya akan membahas gimana kerusakannya. Kita matikan dulu. Nah, oke, saya akan tunjukkan untuk permasalahannya. Jadi jalur umpan baliknya tadi kita urut di sini, di modul PWM nya di sini. Nah ini ya, ini yang pertama saya coba tadi mengganti dengan sebelumnya mengganti semuanya. Kan teman-teman harus urut jalur feedbacknya tadi di pin modul PWM, dan ada RR kutu di sini ya. Nah, ini RR kutu diurut dan menuju ke IC ini. Ini IC LM358 untuk mesin las ini. Mesin las Rhino ini menggunakan LM358. Nah, jadi teman-teman mengukur RR kutu di sini dulu, apakah ada yang short atau ada yang putus. Setelah itu tentu juga voltasenya ya, voltase juga harus normal. Setelah itu mengganti IC ini ya, ini rusaknya pada IC kontrol ini LM358. Maaf ini. Nah ini saya ganti dengan yang baru, ini MSD mikro ya, makro ya, ini kecil. Mungkin teman-teman setelah penggantian IC ini dan ternyata mesin las bisa kembali normal. Tadi juga sempat saya menggunakan ini SG MCR 106 dan tidak membuahkan hasil, dan ternyata yang rusak ada di IC ini, IC kontrol ampere. Jadi yang masalah itu, jadi kontrol ampernya tidak terkendali, tidak bisa di-setel di sini. Bisa mungkin kalau diukur bisa lebih dari 120 ampere ya teman-teman. Oke, sedikit tip dan trik mengatasi masalah sentuh langsung trip atau langsung OC ya. Oke, bila ada pertanyaan mungkin saya bisa menjawab, bisa di kolom komentar ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.